Apakah kamu tahu siapa pemimpin Muslim yang menjadi penyebab masuknya 15 negara ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong? Dialah penakluk Afrika Barat yang ketika menyerukan perang, diikuti oleh 500.000 pasukan berkuda. Ia adalah Abu Bakar bin Umar Al-Lamtuni, Amir Daulah Murabitin setelah saudaranya, Amir Yahya bin Umar Al-Lamtuni. Abu Bakar bin Umar Al-Lamtuni adalah salah satu ulama Murabitin, yang menggabungkan kepemimpinan agama dan politik. Dalam 2 tahun kepemimpinannya atas kelompok Murabitin setelah Syekh Abdullah bin Yasin, terbentuklah cikal bakal negara Murabitin di wilayah utara Senegal dan selatan Mauritania, yang pada awalnya hanya berupa wilayah kecil yang hampir tidak terlihat di peta. Saat memimpin gerakan Murabitin, terjadi perselisihan di antara beberapa suku Amazik di wilayah antara Maroko dan Mauritania. Abu Bakar bin Umar Al-Lamtuni pun berangkat bersama sebagian Murabitin untuk menyelesaikan konflik tersebut, meninggalkan kepemimpinan Murabitin kepada sepupunya, Amir Yusuf bin Tashifin, yang dikenal zuhud. Setelah berhasil menyelesaikan konflik tersebut, Abu Bakar bin Umar Al-Lamtuni bergerak ke Afrika Barat untuk menyerukan Islam. Ia menemukan suku-suku pagan yang sama sekali tidak mengenal Allah. Mereka menyembah pohon, berhala, dan benda-benda aneh. Beliau sangat prihatin dengan kondisi ini karena telah belajar dari gurunya, Abdullah bin Yasin, untuk memikul tanggung jawab dakwah dan membawa hidayah kepada seluruh manusia, bahkan yang bukan Muslim sekalipun. Dengan membawa 7.000 orang, ia mengajarkan Islam kepada penduduk setempat. Mereka pun terkejut, bertanya-tanya, mengapa kami belum pernah mendengar tentang agama ini sebelumnya? Bagaimana kami bisa hidup jauh dari agama yang begitu menyeluruh ini? Mereka sebelumnya hidup di pedalaman Afrika, melakukan praktik-praktik aneh, dan menyembah berhala tanpa mengenal Tuhan. Dengan kesabaran, Abu Bakar bin Umar terus berdakwah hingga banyak dari mereka yang memeluk Islam, meski sebagian lainnya menentang dan terlibat dalam peperangan panjang. Abu Bakar bin Umar terus memperluas dakwahnya. Pada tahun 468 1076 M, setelah 15 tahun meninggalkan wilayah selatan Mauritania, ia kembali dan mendapati sepupunya, Yusuf bin Tashifin, yang dulu ia tinggalkan di utara Senegal dan selatan Mauritania, telah menjadi penguasa atas Senegal, Mauritania, Maroko, Aljazair, serta memimpin 100.000 pasukan berkuda dalam kekuasaan besar yang dikenal sebagai Daulah Murabitin Al-Kubra. Abu Bakar bin Umar melihat Yusuf bin Tashifin sebagai pemimpin yang zuhud, bertakwa, menguasai agama, politik, dan kepemimpinan. Maka, Abu Bakar bin Umar melakukan sesuatu yang sangat langka dalam sejarah Muslim. Ia berkata kepada Yusuf bin Tashifin, "Engkaulah yang lebih layak memimpin dibandingkan diriku. Engkau mampu mempersatukan umat dan mengelola negara. Adapun aku, telah merasakan manisnya membawa manusia masuk Islam. Maka, aku akan kembali ke pedalaman Afrika untuk terus berdakwah." Setelah itu, Abu Bakar bin Umar melanjutkan dakwahnya di pedalaman Afrika, berpindah dari satu suku ke suku lainnya di Guinea-Bissau, Sierra Leone, Pantai Gading, Mali, Burkina Faso, Niger, Ghana, Benin, Togo, Nigeria, Kamerun, Afrika Tengah, Gabon, dan negara-negara lainnya. Melalui perjuangannya, lebih dari 15 negara Afrika menerima Islam, hingga Daulah Murabitin membentang luas dengan ribuan orang yang mencintai agama Allah dan siap membela Islam. Ketika ia menyerukan perang, sekitar 500.000 orang bergabung membela agama Allah. Setelah menjalani kehidupan panjang yang penuh pengabdian kepada Allah, Abu Bakar bin Umar Al-Lamtuni gugur sebagai syahid dalam salah satu penaklukannya pada tahun 480 1087 M. Semoga Allah merahmatinya dan menerimanya sebagai syuhada.